Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baru aja lihat tugas-tugasnya. Sebagian besar dari kalian hanya sekedar menyantumkan daripada metodenya. Tapi apa yang disuruh belum dibuat. Yaitu apa kebaikan atau keburukan daripada metode tersebut belum dicantumkan. Ya, jadi saya nggak bisa kasih nilai maksimal kalau kondisinya seperti itu ya. Ada cuman yang ngasih jurnal plak gitu aja dikirim gitu, tak ada analisa sama sekali. Kemarin kan ditugas minta suruh analisa kan? Oke, bagi yang tidak pernah analisa ya nilainya ya paling dapat 40 lah. Ya. Oke, kita masuk kepada kuliah kita yang terakhir dengan saya pada hari ini, yaitu kita masuk tentang mikroba akuatik. Jadi bisa Anda ketahui bahwasannya mikroorganisme itu dia ada di mana saja. Jadi dia ada di semua habitat yang ada. Baik itu dia ada di atmosfer, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, kemudian pada tanah, pada air, dan juga pada seluruh organisme hidup. Maka akuatik merupakan salah satu habitat yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Untuk pertumbuhan dan perkembangbiaknya. Hal ini bisa dibuktikan bahwasanya pada habitat air mikroorganisme mampu tumbuh sampai 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 10 per mililiternya. Kemudian air itu ada di mana-mana sehingga juga mudah untuk tumbuh. Yang kedua, mikroorganisme akuatik itu mengandung mikrobiota autochthonous. Tahu nggak itu apa itu autochthonous? Artinya adalah mikroorganisme yang berasal daripada lingkungan perairan itu sendiri, bukan mikroorganisme pendatang. Mikroba akuatik itu kebanyakan bersifat motil, terbagi menjadi habitat air tawar dan air laut. Habitat air tawar bisa kita ketahui ada habitat air tenang yaitu danau, rawa, kolam disebut dengan lentik. Habitat air mengalir, sungai disebut dengan lotik. Tapi mungkin di MSP sudah lebih tahu ya. Tidak perlu terlalu kita dalami masalah ini. Bahwasanya jumlah mikroba pada lapisan permukaan air itu 10 sampai 100 kali lipat dari lapisan air di bawahnya. Jadi pada permukaan air itu jumlah mikrobanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang lain. Pertama disebabkan banyaknya sumber energi, adanya sumber energi sinar matahari yang masih ada. Yang kedua adalah masih terdapat banyaknya makanan, kemudian oksigen yang juga masih ada. Sementara semakin bawah sudah makin berkompetisi antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme lainnya. Mikroba Neuston atau autochthonous diantaranya adalah alga, bakteri, fungi, protozoa. Bakteri Pseudomonas atau Coulobakteri, Nepsica, Hypomicrobium, Achromobacter, Plapobacterium, Alkaligen, Micrococcus, Cyanobacteri, Aphanoxylminum, Anabaena, dan Mycocystis. Fungi diantaranya adalah Cladosporium, alga adalah Chromolina, Botrytis, Diopsis, Naviculata,
Nautococcus, dan protozoa adalah Diffugia verticella Arcella aficinata. Ini adalah jenis-jenis daripada mikroorganisme yang ada di akuatik. Bisa berupa bakteri, bisa berupa fungi, bisa berupa alga, bisa berupa protozoa. Kemudian apa dampak daripada mikroorganisme pada perairan? Yaitu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap badan air. Air merupakan substrat yang paling tinggi karena pencemaran berasal dari domestik rumah tangga, perkampungan, kota, pasar, jalan, dan sebagainya. Yaitu pencemaran lainnya non-domestik dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pencemaran tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air, baik untuk air minum, air industri, ataupun keperluan lainnya. Negara berkembang memiliki pencemaran domestik itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pencemaran yang disebabkan oleh industri. Di antaranya pencemaran domestik itu hampir 85% daripada pencemaran yang berasal dari domestik. Dibandingkan dengan negara maju itu hanya 15%. Sehingga persentase kehadiran pencemaran domestik di dalam badan air menjadi indikator maju tidaknya satu negara. Jadi misalnya orang akan bisa mengetahui suatu negara itu memiliki apakah dia negara maju atau negara miskin tergantung kepada limbah domestik yang dihasilkannya. 85% limbah domestik di negara-negara berkembang itu merupakan hasil buangan daripada masyarakatnya. Sementara kalau di negara maju, mereka sudah mengolahnya terlebih dahulu sehingga kondisi buangan pada batang airnya jauh lebih sedikit. Dan biasanya kalau Anda lihat di negara-negara maju, sungai merupakan tempat wisata, yaitu dibelah oleh biasanya kota-kota maju itu menggunakan sungai menjadi alur wisatanya. Anda lihat seperti di Paris, kota Paris dibentangi atau dibagi dua oleh sungai Seine, sehingga kalau Anda ke sana, Anda akan bisa melihat turnya dengan melalui sungai. Jadi kita akan bisa melihat daripada Paris, apalagi kalau di waktu malam hari, akan jauh lebih indah kalau kita menggunakan wisata dengan menggunakan wisata air. Demikian juga dengan di London, di Belanda, dan segala macamnya di negara-negara maju, hampir semuanya sungai dijadikan tempat wisata yang mana pengolahan daripada buangan domestiknya sudah jauh lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang negara berkembangnya yang membuang sampah di badan air, beda dengan negara maju yang mana sampah sudah lebih dahulu diolah, kemudian baru dimanfaatkan untuk komponen yang lain. Sehingga tidak ada pembuangan sampah domestik yang ada pada sungai-sungai tersebut. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba air pada air tawar, yaitu untuk habitat air tawar, populasi mikroba di danau lebih banyak yang dipelajari daripada sungai. Jadi orang lebih suka mempelajari mikroba yang ada di danau dibandingkan dengan sungai. Karena apa? Karena mikroba di danau itu dia bersifat konstan. Jadi hari ini diambil, tidak akan terjadi mungkin perubahan mungkin seminggu atau 2 minggu yang lain. Kalau di sungai, hari ini kita ambil, kemungkinan besar besok kita ambil lagi pada sungai tersebut pasti akan berubah karena airnya selalu mengalir sehingga mikroba yang ada juga akan berpengaruh. Mikroba yang banyak dijumpai yaitu
anggota dari genera Achromobacter, Placobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia, Streptomyces, Micromonospora, Phytopaga, dan Spirillum dan Vibrio. Bakteri autotropik umumnya adalah autotonus. Jadi adalah bakteri autotropik, yaitu bakteri yang menggunakan energi daripada karbon anorganik. Ini merupakan daripada autotonus dan mampu mempunyai peran penting dalam siklus daripada nutrien. Mikroba chemolithotropik memainkan peran penting dalam siklus N, siklus S, dan siklus Fe. Di antaranya ada Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Thiobacillus. Maaf, suara saya lagi nggak baik ya, lagi sakit saya. Distribusi vertikal populasi bakteri tergantung penetrasi cahaya. Jadi kalau kita lihat jumlah mikroorganisme di secara vertikal akan dipengaruhi oleh cahaya, kemudian temperatur, dan yang paling penting lagi adalah kandungan daripada oksigen. Autotonus di daerah permukaan dan allochthonus di daerah bentik. Autotonus tadi itu adalah mikroorganisme asli dari daerah tersebut, itu biasanya akan didapat di daerah permukaan. Sementara allochthonus adalah mikroorganisme yang terbawa baik oleh banjir atau oleh arus segala macamnya, itu biasanya terdapat di daerah bentik. Jadi di sini berbeda dengan pada manusia. Pada manusia malah masyarakat pendatangnya itu yang tersingkir pada lokasinya, sehingga masyarakat tempatan itu tersingkir pada daerahnya, tetapi daerah tersebut dikuasai oleh para pendatang. Sementara tidak, di daerah sini mikroorganisme yang asli itu mereka berkuasa pada daerah-daerah permukaan, sementara organisme-organisme pendatang tidak mampu bersaing dengan mereka, sehingga mereka berada pada daerah-daerah bentik. Contohnya cyanobacteria banyak dijumpai di permukaan, Thiobacillus di daerah sedimen. Autotonus photoautotropik seperti Chlorobiceae, Chromaticeae menempati daerah yang lebih dalam karena tekanan oksigen berkurang. Kemudian H2S ada dan penetrasi masih cukup. Kedua, populasi bakteri heterotropik terdistribusi di seluruh badan air, tetapi biasanya mencapai maksimum dekat termoklin dan dekat dasar, di mana konsentrasi bahan organik tersebut lebih tinggi. Jadi kita tahu selain daripada bakteri autotropik juga terdapat bakteri heterotropik yang mana biasanya akan jauh lebih banyak pada daerah termoklin yang di mana kondisi daripada bahan organiknya sangat tinggi. Alga merupakan anggota autotonus yang penting di ekosistem air tawar sebagai fitoplankton, dan protozoa adalah pemakan daripada fitoplankton dan bakteri. Allochthonus adalah mikroorganisme umumnya berasal dari daratan yang terbawa lewat erosi dan banjir. Kemudian habitat yang kedua adalah habitat air laut. Seperti kita ketahui, laut ini menempati 71% daripada permukaan bumi, di mana kedalamannya itu yang rata-ratanya adalah 4.000 meter atau 4 kilometer. Di kedalaman maksimum 11.000 meter. Daerah pertemuan antara air tawar dan air laut atau estuarian memiliki produktivitas lebih tinggi daripada kedua lingkungan tersebut. Jadi kalau kita bandingkan daerah air tawar dan air laut, maka estuaria jauh memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air laut itu sendiri atau air tawar itu sendiri. Karena banyaknya makanan atau energi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tersebut. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba laut, bahwasanya daerah pelagik merupakan lingkungan yang unik buat makro dan mikroorganisme karena tanpa pertumbuhan tingkat tinggi, semua produk primer dilakukan oleh alga, mikroskop, dan bakteri.
Jumlah mikroba relatif tinggi di daerah dekat pantai atau upwelling dan di Australia, tetapi di daerah pelagik turun drastis 1-100 ml. Jumlah populasi mikroba cukup tinggi di beberapa sentimeter sedimen laut, yaitu 10⁻⁷ sampai 10⁻⁸ per gram, karena melimpahnya nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tersebut. Mikroba laut dapat ditandai dengan kemampuan tumbuh pada salinitas 20-40 ppt, yang benar-benar asli laut mampu mentoleransi salinitas sampai lebih besar daripada 33 ppt. Suatu mikroorganisme dinyatakan dia asli daripada mikroba laut tersebut adalah dia tidak akan tumbuh tanpa adanya NaCl karena memerlukan ion-ion untuk menjaga fungsi membran Na dan Cl yang diperlukan untuk transport aktifnya. Beberapa bakteri laut, membran berlapis menyelubungi selnya. Apabila didedahkan pada air tawar akan merusak lapisan membran sel mati tersebut dan sel akan mati. Jadi kalau bakteri laut itu kalau kita masukkan ke dalam bakteri air tawar, ke dalam air tawar, maka dia akan mengelupas sehingga dia akan mati. Karena tidak mampu dia untuk hidup tanpa adanya yang disebut dengan NaCl atau garam. Di perairan laut dalam, bakteri teradaptasi dengan temperatur rendah atau psikofilik dan tekanan air yang tinggi atau barotoleran. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya bakteri laut tersebut bisa kalau dia semakin dalam, karena tadi kita lihat bahwa kedalaman itu bisa mencapai 11.000 meter atau 11 kilo, maka pada kedalaman tersebut temperaturnya akan sangat rendah, tetapi dia mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Jadi hanya organisme-organisme tertentu yang mampu hidup pada kondisi tersebut. Kemudian pada bakteri laut, kebanyakan bakteri laut itu adalah gram positif dan motil. Motil artinya adalah dia bisa bergerak. Karena apa? Karena dia mempunyai yang disebut dengan flagel. Kemudian aerob atau fakultatif anaerob, populasi bakteri proteolitik tinggi dibandingkan dengan lingkungan air tawar atau tanah, terutama dengan genus Pseudomonas, Vibrio, dan Placobacterium. Bakteri chemolithotropik yang terlihat dalam siklus N adalah Nitrosomonas, Nitrosophila, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Fungi laut juga memerlukan NaCl untuk tumbuhnya dan toleran garam. Yeast Candida, Turolopsis, Cryptococcus, Trichosporan, Saccharomyces, Rhodotorula, dan alga-alga lainnya. Ini juga akan menentukan apakah dia merupakan organisme-organisme hasil laut, karena mereka semuanya membutuhkan NaCl untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian apa yang membedakan antara bakteri yang ada pada air jernih dan bakteri pada air kotor? Pada air jernih itu ada beberapa jenis mikroorganisme, yaitu pertama adalah kelompok daripada mikroorganisme, kelompok bakteri mikroorganisme besi. Di antaranya adalah Crenothrix dan Spirotylus yang mampu mengoksidasi senyawa fero menjadi feri. Kehadiran bakteri ini jika disimpan lama akan menyebabkan warna kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan. Yang kedua adalah kelompok bakteri berelang, Chromatium dan Thiobacillus, yang mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Jika air yang disimpan lama, maka akan tercium bau busuk seperti bau telur busuk. Jika kondisi itu terjadi pada Anda, maka itu air yang ada pada
Anda miliki itu dipengaruhi oleh bakteri belerang. Kelompok yang ketiga adalah kelompok mikroalga yang misalnya adalah mikroalga hijau, biru, dan merah. Jika air disimpan terlalu lama, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan warna tergantung jenis alga yang tumbuh hijau, coklat, dan kekuning-kuningannya. Kerugian yang disebabkan oleh tumbuhnya bakteri dan mikroalga tersebut dapat menimbulkan kerugian penurunan turbiditas atau kekeruhan, kemudian hambatan aliran air karena dapat membentuk serat ataupun lendir. Terutama ini kalau kita menggunakan pipa ataupun juga orang-orang pump, maka sering terjadi kerusakan seperti ini, airnya tersebut berlendir karena adanya disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi ada 3 jenis daripada kelompok tadi pada air bersih. Sementara pada air kotor, apa saja yang ada? Selain bakteri yang ada pada air jernih tadi, maka ditambah lagi dengan mikroorganisme kelompok bakteri patogen. Apa artinya patogen? Adalah penyebab penyakit, seperti penyakit tipus, paratipus, kolera, disentri, dan sebagainya. Kemudian kelompok yang kelima adalah kelompok penghasil racun. Pada keracunan bahan makanan, daging, sayur, ikan, atau jenis keracunan lainnya di daerah pemukiman yang kurang sehat. Atau bisa kita dengar dulu seringkali di televisi kita melihat bahwasanya suatu keluarga itu keracunan makanan. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yang menghasilkan toksin yang termakan oleh manusia. Apalagi dengan makanan-makanan yang tanpa digunakan diolah terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah bakteri pencemar, misalnya golongan koli. Jika ditemukan dalam air, maka perairan tersebut dinyatakan sudah tercemar. Kemudian yang keempat adalah bakteri yang pengguna, yaitu kelompok bakteri yang mampu menguraikan senyawa-senyawa tertentu di dalam badan air, dikenal dengan pengguna residu, pengguna pestisida, pengguna minyak bumi, pengguna deterjen, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis daripada mikroorganisme yang terdapat pada air kotor. Jadi kita bisa membedakan jenis mikroorganisme yang ada pada air kotor dan pada air bersih, air jernih. Bukan air bersih, air jernih ya. Apa keuntungan dan kerugian mikroba di dalam air? Keuntungannya adalah pertama, fitoplankton dan zooplankton menyuburkan perairan sebagai makanan utama ikan, yaitu Corella, Scenedesmus, Hydrodicton, Pinularia, Tabellaria, Synedra. Banyak fungsi fungi dan bakteri sebagai dekomposer atau degrader dan pendetoksifikasi bahan beracun. Aerator perairan menambah oksigen melalui fotosintesa oleh mikroalga. Yang keempat, hasil perombakan bahan oleh mikroba dimanfaatkan oleh jasad yang lain. Kemudian kerugiannya, apa kerugiannya mikroorganisme pada air? Yang pertama, kalau dia mengandungkan patogen, maka dia akan menimbulkan penyakit. Di antaranya adalah penyakit Salmonella, Shigella, Vibrio, Entomyba, dan Ascaris. Yang kedua, mikroba penghasil toksin berbahaya atau Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Anabaena, dan Microcystis. Yang ketiga, penyebab air berwarna, bakteri besi cyanotrik, Spirotilus, pengoksidasinya ferro menjadi feri. Kerugian yang keempat, penyebab air berbau karena adanya bakteri belerang, Thiobacillus chromatium, yang mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Yang kelima, badan dan warna air berwarna hijau atau berwarna lainnya sesuai dengan warna mikroalga
booming alga, dan penyebab anabaena dan microcystis. Kemudian golongan bakteri lainnya adalah golongan bakteri coli. Golongan bakteri coli merupakan indikator di dalam struktur air. Jadi kalau kita sudah menemukan bakteri ini pada suatu perairan, maka kita nyatakan bakteri tersebut, maka perairan tersebut kita nyatakan sudah tercemar. Bahan makanan dan pada air, pada bahan makanan dan sebagainya untuk keadaan jasad berbahaya yang punya persamaan sifat gram negatif terbentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu memfermentasi kaldu laktosa pada temperatur 37 Celcius dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam. Kemudian ada lagi bakteri yang juga sangat berbahaya adalah bakteri Escherichia sebagai salah satu contoh spesies yang hidup di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas pertama kali diisolasi oleh Escherichia pada tahun 1885 dari tinja bayi karena bisa hidup pada semua individu. Maka dijadikanlah sebagai indikator pada air minum dan makanan. Jika ada bakteri Escherichia coli, maka dinyatakan air dan makanan tersebut tercemar oleh bakteri patogen. Kemudian bakteri pencemar bakteri fekal tidak dikehendaki baik dari estetika, kebersihan, dan sanitasi. Kemungkinan infeksi jika ada dalam 100 ml air terdapat 100 bakteri coli, akan kemungkinan terjadinya penyakit gastroenteris yang akan segera diikuti oleh tipus. Pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga dapat bertahan dalam ginjal dan dalam hati. Kemudian ini adalah salah satu contoh hasil penelitian orang. Jadi kalau kita lihat manusia ada-ada saja. Dia coba melakukan analisis jumlah daripada mikroba yang ada pada kotoran manusia. Jadi orang-orang beda negara dia memiliki beda daripada komposisi daripada mikroorganismenya. Di sini dia melakukan penelitian tentang orang India, Jepang, Uganda, Inggris, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Maka kita bisa melihat di sini jumlah daripada masing-masing bakterinya berbeda antara satu warga negara dengan warga yang lain. Sehingga dia bisa melihat di mana yang dominan daripada mikroba tertentu. Maka dia ambil kesimpulan orang India, Jepang, dan Uganda itu terlalu banyak memakan karbohidrat, sementara orang Inggris, Scotland, dan AS itu mereka memakan makanan campuran. Jadi jumlah dan jenis mikroba yang ada pada kotoran manusia sangat tergantung kepada apa yang dimakan oleh manusia itu sendiri. Oke. Saya masih sakit sebetulnya, tapi karena dengan acara kalian tadi saya wajib hadir juga. Demikian materinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Agung, silakan, Gung. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, pertemuan dosen ya, Agung. Siapa ya, Pak? Apa? Setelah pertemuan ke depan sama siapa kita, Pak ya? Itu kan ada, nanti saya bagi nanti di ininya ya. Nanti saya bagi, kalau pertemuan kemarin kan saya udah kasih lihat, kalau kalian lihat videonya pasti ada itu, nama-nama dosennya. Nanti akan saya cari lagi. Siapa ininya. Oke, coba kita lihat. Terima kasih, Pak. Kita sub daripada perkuliahannya lalu adalah
Ya, THPA kuliah 1215 dengan saya minggu depan masuk dengan Ibu Nur ya. 346-nya Ibu Nur. Nanti saya kasih nomor Ibu Nur ya. Atau udah punya nomor Ibu Nur ya? Agung. Udah punya belum? Belum, Pak. Nanti saya kasih nomornya ya. Pak. Iya, Pak. Nanti kalian add aja nanti di grupnya supaya mudah masuknya. Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Aidil. Ya, Pak. Kan di tempat saya ini kan banyak kayak kolam gitu, Pak. Jadi kadang-kadang kamu di mana? kolam itu kan kayak yang kolam-kolam ikan, Pak. Ya, tempat kamu tuh di mana, Nak? Di Sumbar, Pak. Oh, ya. Kabupaten Solo. Ya. Kan kata Bapak pada air jernih itu terdapat mikroba. Ya. Jadi di permukaan air itu warna-warna coklat gitu, Pak. Jadi solusinya untuk menghilangkan mikroba itu kayak mana, Pak? Yang pertama adalah dia mengalir nggak airnya? Kalau yang kayak gitu, kalau airnya itu bisa mengalir, itu dengan mudah kita menghilangkan mikroorganismenya. Kemudian mikroorganisme itu juga wajib ada dalam air, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Makanya adanya air jernih sama air kotor tadi. Kalau air kotor selain daripada mikroba penyakit, mikroba patogen, mikroba yang lainnya, itu yang juga harus yang ada pada air tersebut. Sementara kalau airnya tidak mengalir, ya susah jalan keluarnya gitu. Karena dia tidak akan hilang begitu saja. Kalau kita kasih kaporit, ya mati ikannya, ya kan? Sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kebersihannya. Dan yang paling penting, kita tidak akan mungkin menghilangkan semua mikroba yang ada ya, karena mikroba itu juga ada yang menguntungkan pada air tersebut karena dia akan dimakan oleh protozoa nanti akan dimakan oleh ikan-ikan yang kecil-kecil kan, sehingga itu mikroba tersebut juga dibutuhkan. Dan tadi ada mikroba-mikroba yang pada air jernih dan juga mikroba pada air kotor. Yang berbahaya itu adalah mikroba yang ada pada air yang kotor. Gitu, Aidil. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siapa lagi? Saya, Pak. Saya. Ya, Ocha. Kan kata Bapak tadi di air jernih itu mengandung bakteri belerang. Ya. Apakah pertanyaan saya, apakah setiap air bersih mengandung 3 bakteri tersebut dan apa pendapat Bapak jika kita mengonsumsi air galon secara langsung? Itu, Pak. Oke. Jadi kalau air galon yang kalian beli itu, misalnya kalian nih, kalau kalian nggak percaya, itu ditaruh aja dulu selama 3 bulan misalnya, air galon itu nggak kalian minum-minum, maka kalian akan merasakan pada beberapa bulan tersebut, dia akan dipenuhi oleh segala macam mikroorganisme, karena mereka tidak melakukan sterilisasi dengan baik. Bakterinya itu pasti ada di sana, tetapi bakteri tersebut jumlahnya belum banyak. Tapi seiring dengan waktu, maka dia akan berkembang biak. Maka kalau kalian coba suatu perlakuan, air yang jernih, yang tanpa kita masak, kalian biarkan aja pada tempat di depan rumah, di tempat galon tadi misalnya, maka 3 kemungkinan akan muncul. Yang mana yang dominan? Apakah bakteri belerang atau bakteri besi atau bakteri bakteri belerang, besi, dan bakteri sulfur yang dominan. Salah satu itulah yang akan bertumbuh dengan banyak dalam 1 atau 2 bulan, maka itu akan tumbuh. Apakah berupa air busuk seperti telur busuk, atau dia akan menghitam karena hasilnya dari vero menjadi veri tadi, atau dia akan menjadi air seperti yang
keluar dari telur yang pecah, membusuk gitu. Jadi hati-hati menggunakan daripada air. Karena tahu nggak harga air itu kan cuma 3.000 kan? 3.000 itu emang kalian yakin 1 galon 3.000 itu airnya akan steril? Karena untuk steril itu kita butuh energi yang jauh lebih banyak. Begitu. Makanya kalau di rumah saya sih lebih banyak menggunakan air yang dimasak langsung. Ini waktunya udah mau habis ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita buka Zoom yang kedua. Udah? Udah, Pak. Oke, nanti saya kirim ke Agung ya nomor Ibu Nur ya untuk minggu depan. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.